Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Wicaksono, NRP 025117140015. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul yaitu Membran Elektrolit Nanokomposit Organik Anorganik untuk Fuel Cell. Untuk abstraknya sendiri yaitu proton exchange membrane merupakan sarana atau pembangkit listrik yang menjanjikan untuk masa depan karena efisiensi yang tinggi dibandingkan mesin konvensional. Fuel cell sendiri memiliki beberapa komponen, diantaranya adalah bipolar plate, gas division layer, dan membran. Membran pada fuel cell memiliki peran penting dalam performa yang dihasilkan. Dan untuk saat ini kebanyakan membran yang dijual berupa asam perfluorosulfonat seperti Nafion dan Flamion. Kedua membran tersebut memiliki kelemahan, yaitu biaya pembuatan yang tinggi. Oleh karena itu, pada review jurnal kali ini lebih ditekankan pada pembuatan membran dengan karakteristik yang lebih tinggi, akan tetapi memiliki biaya pembuatan yang lebih rendah. Berikut adalah beberapa fuel cell yang beredar di pasaran berdasarkan kondisi operasionalnya, terus struktur fuel cellnya sendiri, dan elektrolit polimer dalam fuel cellnya. Yang pertama yaitu alkalin yang memiliki temperatur operasi sebesar 90-100 derajat. PMFC memiliki temperatur operasi 50-100 derajat. Phosphoric acid fuel cell 150-200 derajat. Molten carbonate fuel cell 600-700 derajat. Solid oxide fuel cell 700-1000 derajat Celcius. Untuk review kali ini lebih ditekankan pada PMFC dikarenakan membran yang biasa digunakan pada PMFC ketika digunakan pada temperatur tinggi memiliki penurunan konduktivitas proton. Pada review jurnal kali ini difokuskan untuk bagaimana ketika membran dipakai pada temperatur tinggi tetapi tidak mengalami penurunan konduktivitas protonnya. Berikut adalah struktur fuel cell sendiri, lebih tepatnya untuk PMFC, yaitu berupa terdapat bipolar plate, gas division layer, katalis, dan membran sendiri. Pertama-tama, gas hidrogen masuk ke dalam anoda. Pada anoda terjadi reaksi pemecahan hidrogen menjadi 4 hidrogen 4H plus 4 elektron. Selanjutnya hidrogen H+ akan menuju ke katoda untuk bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan gas buang berupa air. Berikut adalah mekanisme konduktivitas proton pada PMFC. Terdapat dua mekanisme konduktivitas proton. Pertama, vehicular mekanisme, hopping mekanisme. Yang membedakan di sini adalah media perantara proton itu berdifusi atau berpindah. Yang pertama vehicular, yaitu menggunakan media air atau elektrolit lainnya, sedangkan hopping, proton hanya melompat dari spesies protonik seperti H+, asam HN3+, NH4+ ke spesies protonik lain di membrannya. Berikut adalah fluorinate polimer. Fluorinate polimer merupakan polimer yang biasa digunakan untuk membran yang telah dikembangkan oleh perusahaan yaitu DuPont pada tahun 1966 mengembangkan membran pertukaran ion berbasis fluorokarbon dengan stabilitas kimia dan termal yang lebih baik. Dan beberapa perusahaan yang mengembangkan polimer yang serupa. Sedangkan untuk non-fluorinate polimer merupakan bahan polimer hidrokarbon non-fluorinasi dengan struktur aromatik dan gugus fungsi yang ditempatkan pada tulang punggung polimer dalam membran untuk pertukaran proton sebagai pengganti Nafion. Polimer hidrokarbon terdiri dari gugus kutub dan tulang punggung karbon dengan serapan air yang tinggi pada rentang temperatur yang luas. Akan tetapi polimer hidrokarbon ini memiliki stabilitas kimia dan oksidatif yang lebih rendah dibandingkan dengan polimer berbasis fluorokarbon. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan penggabungan struktur aromatik ke tulang punggung polimer.
Berikut adalah fokusan dari revisi vulkanik ini, yaitu perfluorinate composite. Yang dimaksud composite yaitu penambahan bahan-bahan anorganik atau organik pada membran yang sudah ada atau memodifikasi membran yang sudah ada untuk menghasilkan membran yang memiliki performa yang lebih tinggi. Polimer perfluorinasi memiliki kelemahan, yaitu hilangnya bahan bakar dan konduktivitas proton pada temperatur tinggi karena kadar air yang rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut dimodifikasi dengan penambahan oksida logam hidrofilik seperti silikon dioksida, titanium dioksida, zirconium dioksida, dan asam heteropoli. Pada beberapa penelitian yang dilakukan Corbin Joseph dan kawan-kawannya, mereka menambahkan berupa silika. Pada penambahan tersebut, mereka berhasil untuk mendapatkan konduktivitas proton yang lebih tinggi pada temperatur yang tinggi. Dikarenakan bahan yang mereka tambahkan berhasil terdispersi secara homogen dalam matriks polimer. Sedangkan untuk penelitian Lau dan kawan-kawannya, yaitu menyiapkan bola silika berongga vinil atau HSS melalui metode cetakan dan modifikasi permukaan sebelumnya. Polivinil bensil fosfonat asam mencakup HSS dibuat melalui polimerisasi emulsi dari diisopropil bivinilyl fosfonat pada permukaan HSS dan hidrolisis sesudahnya. Silika berongga tersebut memiliki kemampuan menyimpan air yang lebih tinggi, sehingga ketika kelembapan turun atau rendah, membran tetap memiliki konduktivitas proton yang lebih tinggi. Sedangkan untuk sifat mekanisnya, membran komposit memiliki sifat mekanis yang sempurna. Hal ini dikarenakan dispersi HPSS yang baik dalam matriks, sehingga mampu menyebarkan stres ke area yang lebih luas. Berikut adalah kurva penambahan HPSS dengan perbandingan temperatur dan konduktivitas. Ketika temperatur naik, konduktivitas juga naik. Akan tetapi ada saatnya konduktivitas itu turun. Selanjutnya yang penelitian yang dilakukan Zheng Peng dan kawan-kawan, yaitu melakukan pendekatan dengan melakukan penambahan kawat nano TiO2 yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas termal dan sifat retensi air dalam membran tersebut, sehingga sifat mekanik yang dihasilkan lebih kuat dibandingkan membran pada umumnya. Berikut adalah grafik pengaruh suhu terhadap konduktivitas membran kawat nanonafion dengan berbagai konsentrasi TiO2. Ketika konsentrasi kawat nano ditingkatkan menjadi 8%, berat konduktivitas suhu rendah dari membran komposit berkurang dibandingkan dengan membran. Hal ini dikarenakan bahwa ambang batas konsentrasi kawat nano TiO2 telah tercapai. Hal ini mungkin disebabkan oleh hambatan transportasi proton oleh jaringan kawat nano, sehingga ketika penambahan melebihi 8% akan menurunkan performa membran itu sendiri. Jadi untuk penambahan lebih baik di bawah 8% TiO2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Muhammadi, yaitu dengan penambahan nanopartikel CrO2 dan TiO2. Konduktivitas proton yang dihasilkan pada membran ini yaitu meningkat dengan meningkatnya kandungan CrO2. Dalam penambahan ini, CrO2 berfungsi untuk menambahkan konduktivitas proton, akan tetapi ketika hanya dilakukan penambahan CrO2, kelembapan atau molekul air yang berada dalam membran tersebut akan berubah bentuk uap sehingga perlu ditambahkan zirconium untuk meningkatkan konduktivitas proton, dan
Pada penelitian ini TiO2 merupakan bahan nanopartikel yang digunakan untuk meningkatkan air dalam membran tersebut, sehingga membran tersebut akan memiliki konduktivitas proton yang stabil dikarenakan dengan penambahan nanopartikel CrO2 dan TiO2. Jadi kesimpulan dari review jurnal yang saya lakukan yaitu dengan penambahan bahan anorganik atau organik dapat meningkatkan performa membran yang sebelumnya hanya menggunakan Nafion, dan dapat mengurangi biaya pembuatan karena pengurangan penggunaan bahan Nafion digantikan dengan bahan anorganik atau organik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.